Selamat datang di Kisah Kisah Bujang. Jadi ini podcast pertama kita nih pertama ya. Jadi kita akan coba sedikit ngebahas karena episode pertama ya, jadi kita akan coba membahas soal awal mula perbujangan ke duniawi. Perbujangan duniawi, Bang. Duniawi. Jadi Tentang cerita-cerita cinta, cerita-cerita cinta, mimpi-mimpi yang tidak kering, mimpi-mimpi lembab, mimpi lembab, dan awal mula jatuh cinta, awal mula pokoknya banyak lagi lah ya. awal mula perbujangan, Permulaan kita tumbuh bulu. tumbuh rambut, Oke. rambut yang kayak bulu. Sebe- Cok. Oke, berarti ini podcast pertama kita. Sekali pertama. lagi kita ucapkan selamat datang di Kisah Bujang. Wah, Ya, jadi ini kan sebelumnya orang tuh pasti bertanya-tanya tuh, kenapa namanya Kisah Bujang? Jadi disclaimer dulu guys. Nah, Jadi podcast ini nih awalnya yang pengen buat ini namanya Kak Wisnu. Kita belum pakai nama. Kenapa sebelumnya perkenalan dulu. Jadi perkenalkan gua Sayang udah usah pakai gua, udah pakai aku aja, Cok. saya Garika Rizky, biasa dipanggil Dika, tapi kalau abang di sebelah saya ini manggilnya biasanya Rizky, tapi Yes, biasa teman-teman manggilnya betul. Dika. Dan saya Wisnu Yudhistira, biasa dipanggil Wisnu. Saya Ya. manggilnya Kak. Yes, Kak dia Wisnu. adik sepupu saya. Enggak. Bohong. Saya tidak mengakui. Anda setan. Bagus. Ya. Jadi Kisah Bujang ini kenapa? Apa sih? Kisah itu apa kisah? Coba kisah. Jadi kisah ini guys, Guys, aku kok lucu sendiri ya. jadi awalnya jadi disclaimer dulu, kisah itu Ah. bahasa Banjar kayaknya. Yes. Ya enggak sih? Bener-bener. Karena kita kan Kisah, dari lingkungan kisah. orang Banjar. Ya, jadi ya kan? kami berdua ini ada darah Banjarnya lah. Jadi kebetulan juga sekarang kuliahnya di Samarinda. Cits, let's go. Jadi ya kentalnya sama bahasa Banjar sih. Dia kisah itu bahasa betul, Banjar. betul, Kami betul. tahu kisah itu bahasa Banjar, artinya cerita. Cerita. Bujang ya bahasa Indonesia ada juga. Bahasa Banjar juga. Bahasa Banjar juga. Kalau di lingkungan kita lebih bujang itu ke orang yang sudah mulai dewasa ya. Bujang, Biasanya kalau orang ya bujangan. kalau orang tua ketemu Bujangan. dengan anjay. Kalau orang tua ketemu dengan orang tua lainnya pasti ngomongnya, "Wah, anakmu sudah bujang nih. Bentar lagi kawin nih." Iya, benar. Berarti anaknya Kawin atau nikah tuh? Bujang, Ya, biasanya tuh orang tua ya. Kalau Betul. ketemu sama orang tua yang lain, wih, Betul, udah betul. bujang aja anakmu ini. Iya, anaknya sudah mulai gede kan. Udah mulai gede. Tapi disclaimer, kita sudah punya pasangan dua-duanya. Udah ada guys, sudah ada. Sudah punya pasangan. Sudah ada yang punya. Sudah ada yang punya. Kita bukan bujangan tulen, tapi bujang dalam arti serapan di lingkungan hidup Iya, kita. Tuh. masih muda, masih muda. Karena ini podcast pertama kita, judulnya Mulai Bujang. Mulai bujang. Nah, ini pertanyaan pertama. Kapan Anda mimpi basah? Harusnya pertanyaannya kapan Anda mulai bujang anjing? Langsung ditembak kapan mulai bujang. Banyak loh anjir yang menurut gue. Soal menurut gue anjing. Gue anjing. Ada menurut Menurut Kiki. menurut Kiki, karena Kak Wisnu manggilnya Kiki. Yes, Menurut Kiki. lanjut. Jadi banyak itu yang umurnya udah belasan tahun, kayak misal 14-15 tahun, tapi Iya. ada beberapa yang belum basah. Iya, enggak. Ini Dia itu tuh masuknya, jujur itu udah bujang atau belum sih? Bujang itu ukurannya itu udah mimpi basah atau ya belum? terserah orang mau bilang bujangnya gimana. Yang jelas pertanyaan saya adalah, pertanyaan kakak ini adalah, Anda kapan mimpi basah? Jadi jujur ya guys, Iya. ini jujur. Selama awalnya Akhirnya kapan? ini agak tricky nih. Jadi awalnya memang nggak pernah mimpi basah. Awalnya pertama kali balik tuh nggak pernah mimpi basah. Balik Anda apa jadinya? Charles.
Awalnya itu Charles. Jadi Oke. Kiki lupa umurnya berapa. Rizky lupa umurnya berapa. Iya. Mungkin SMP atau SD atau SMP. SMP kayaknya. SMP kelas 1 atau kelas 2 gitu. Charles dulu. Charles. Jadi belum mimpi basah tapi udah Charles. Iya betulan. Pergaulan Anda mantap. Saya tahu Anda sekolah di mana. Sekolah Anda Islamiyah sekali, tapi praktikum Anda sangat satanik. Enggak juga sih. Jadi ya sekolahnya dulu sekolah Islam, tapi ya namanya pergaulan ya. Jadi betul. Sulit sih. Siapa sih yang sekarang ini nggak pernah nonton kayak gitu? Bokep. Iya, betul. Dikit banget kan. Pasti hampir semua orang pernah nonton. Oh, sangat. Itu makanya jadi awalnya dulu nggak mimpi basah. Awalnya itu coli. Lalu ke SMP kelas 1, kelas 2 gitu. Sedap ya. Anda baru tahu kan? Baru tahu kan? Pakai yang cair apa yang padat Anda? Yang cair lah cuy, padat gimana bangsa? Nanti untuk pembahasan Kisah Bujang di episode lainnya, Anda akan melihat ada strata ekonomi di antara kita berdua. Kenapa saya ngajak dia bikin podcast? Karena kita berasal dari sudut pandang yang berbeda walaupun lingkungannya sangat dekat. Ya juga. Seperti itulah guys. Tapi dekat kok sebenarnya. Iya. Oke, ini kita langsung lanjut ya. Gak usah bahas saya ya. Anda dibahas juga dong. Hampir kelewatan guys. Jadi kita harus buka juga nih si Bang. Jadi kapan dia mulai mimpi basah? Kapan? Ini belum pernah tahu nih. Ini sangat mantap nih ya. Jadi pertama mimpi basah itu lupa, sebenarnya sama, kita lupa soal waktu tepatnya. Tapi itu pasti setelah saya melakukan hitan ya. Ada gak sih orang mimpi basah sebelum hitan? Oh, yang tidak hitan sampai umur 30 makanya. Seperti apa? Iya juga sih. Benar juga. Terus. Pokoknya sesudah hitan antara SMP. Dulu hitan kan umur berapa sih? Kayaknya SD kelas 5 ya. SD kelas 5 deh. Kelas 5. Pokoknya antara kelas 5 itu umur berapa sih? Umur 11 tahun? 10 11 tahun? Kayaknya 11. 11. Mungkin ya. Pokoknya dari antara kelas 5 sampai kelas 1 SMP. Awal mimpi basah. Awal mimpi basahnya itu. Dan kaget dong. Seriusan kaget? Iya. Kok kaget? Kan ilmunya tahu kan. Ilmunya tahu dari pelajaran yang ada di sekolah itu kan tahu. Cuma kaget. Oh, ternyata ini loh mimpi basah. Dan saya tidak pernah col sebelum saya mimpi basah. Tapi nonton bokep pernah kan sebelumnya? Nonton bokep. Jangan bilang enggak pernah ya, saya tidak percaya sebelumnya tidak pernah nonton bokep. Tapi semua itu berawal setelah hitan, setelah sunat. Setelah hitan baru nonton bokep. Iya. Dulu ini cerita lucu nih. Ini harus saya bongkar semua nih ya biar lucu. Gimana? Jadi dulu ibu saya punya HP Samsung Corby. Samsung Corby yang saya sering pinjam. Jadi kan itu uang sekolah itu kalau tidak salah sangunya berapa ya? 10.000 kah dulu. Dan saya selalu kalau saya lagi pengen nonton 7.000 kan pulsa dulu 5.000 7.000 ya. 7.000 disisihkan nih tiap hari disisihkan. Terus ke counter nih beli ke nomor HP ibu saya. Nah, terus habis itu 5.000. Si bangsat. Terus flash on 5.000. terus. Lalu dulu masih ya itulah yang XNXX, XLXX. Sampai sekarang masih. Sekarang sudah FUK.com. Sudah ganti XLXX sudah tidak ada lagi. Masih ada cuy XNXX. Enggak, XN ada, XL tidak ada. Dulu Kiki dulu Rizky itu nonton bokep itu pertama kali di Waptrik. Waptrik betul. Halo, Waptrik. Dulu kan orang nonton anu kan. Apa di Waptrik biasa nonton download game, download lagu. Iya, betul. Ada website. Ada memang. Namanya Hot Web. Ada Hot Web, ada Red Web. Red Web betul. Tapi di Waptrik kan. Tapi itu kan harus di-download. Iya, di-download. Nah, permasalahannya adalah kan kakak nggak punya HP sendiri kan. Kalau kakak download, wah. Tapi kalau streaming ini pernah kejadian nih. Kakak pernah keasikan nonton pakai headset dong. Nah,
Ini kapan nih? Ya itu pokoknya habis intern lah masih. Kakak ini disclaimer pertama punya HP itu SMP. SMP kelas 2 kalau enggak salah. Kalau enggak kelas 2 kelas 1 akhir lah baru punya HP sendiri. Jadi nonton keterusan lupa kalau paketnya udah habis. Di dalam situ ada pulsa mama kakak yang sangat banyak. Terus terkuras. Kok pulsa mama habis. Terus nggak tahu mungkin tadi tuh buka-buka website terus habis pulsanya. Dulu HP apa sih Samsung Corby, Samsung yang ada anjir. yang Samsung terus di belakangnya ada nanti kita tampilkan ini Samsung Corby ya. Ini Samsung Corby. Itu masih kan? Masih keypad. Masih Masih biasa lah, belum touchscreen. Masih yang dulu Samsung yang belakangnya ada warna tapi layarnya kuning. gede nggak sih layarnya? Maksudnya Udah. untuk nonton bokep? Udah. Saya tidak perlu yang gede, penting saya bisa nonton. Mau Nokia yang kecil kalau saya bisa nonton tidak apa-apa. Iya betul. Nah, itu jadi seperti itu kan nonton Samsungnya. Aduh, melihat teman-teman sebaya sudah punya HP sendiri, sudah bisa nonton dengan nikmat dan hikmat. Dan dulu tidurnya mereka kan punya kamar sendiri Ya, dong. benar. Kalau kita bersama-sama Masih sama orang satu tua, masa, satu kamar. Tidak bisa apa-apa ya. jadi kami berdua nih guys, banyak guysnya lagi bangsat. Ya, Jadi kami berdua ini sampai kalau Rizky dulu sampai SMA kayaknya masih tidur bareng sama orang tua. Ya, Karena kamar di rumah itu cuman ada 2. satu jadi gudang. Betul. Nah, jadi satu kamar tuh tidur Betul. rame-rame. Nah, kalau SMA tuh guys. kalau kakak sampai lulus. Sampai lulus SMA. Iya. Sama. Jadi sekarang cuma adik kakak yang ditidur kamar sendiri, sedangkan waktu kita minta kamar sendiri tidak dikasih. Betul dulu, kan? Kalau Kiki, kalau Rizky dulu bukan dari kasih. Nggak mau masih. Penakut cuk. Oh. Takut cuk sumpah. Kakak dulu pernah minta, cuma kayaknya udah terbiasa bersama deh. Kayaknya sepi. Itu mungkin motor-motor kami jajar juga di kamar tidur bersama motor. Dulu Rizky itu penakut, jadi nggak pernah tidur sendiri. Kalau kakak dulu penakut juga sebenarnya. Tapi untuk permasalahan kan kita mulai balik itu kan mulai bicara cinta, bicara. Bener. Kita ingin punya privasi sendiri ya. Cuma nggak dikasih. Ya sudah. Kalau nggak dikasih. Di sisi lain kamar itu juga memang jadi kayak ruang wardrobe ya. Wardrobe versi Kismin ya. Jadi di dalam situ ada baju si ini, si itu, si ini, semua di dalam situ tapi tidur di tempat yang berbeda. Dan itu kamar tidur kami itu yang ber-AC satu. Yang lainnya pengap sekali. Sama sih. Jadi di rumah tuh kamar tidur itu ya satu yang ber-AC, terus tidur semua berempat di situ. Terus kalau lemari baju beda-beda. Iya. Nah, jadi lemari baju bapak mama sendiri, lemari bajunya Rizky sendiri. Sama. Cuman tidurnya di kamar yang sama. Betul sama. Jadi sampai Rizky lu SMA itu kayak gitu tuh Pak. Itu yang membatasi pergerakan kita dalam percintaan. Sampai betul. Kiki, tapi Kiki ndanu sih, maksudnya dulu tuh pas SMA itu nggak pengen tidur sendiri. Maksudnya pengen tidur sendiri tapi lebih karena takut kan. Jadi ya udah. Terus juga Rizky itu dulu udah punya pacar, udah pengen. Oh iya jadi betul. Udah pengen udah terlalu ngebet, iya, udah terlalu ngebet pengen sendiri juga kamar gitu ya udahlah. Kalau kakak dari SMP sudah kita sudah tancap gas untuk memulai pertualangan ini. Ceweknya banyak banget guys sampai sekarang. Berapa mantan Kak? Mau kita bahas di sini atau di episode lain aja? Episode selanjutnya aja. Berapa mantan kita ya? Jadi kita mulai ini awal bulan Jamujang. Jadi tadi Kak Wisnu awal ya sama SMP, kita lah SD SMP SMP awal kan. SMP, itu untuk kita membahas tentang mimpi yang lembab-lembab sekali. Dan itu nah ini kan karena kita tidur sama-sama semuanya. Waktu Kiki mimpi itu risih enggak sih? Jadi kan Kiki kan coli dulu baru keluar. Oh betul. Nah, ya, tapi bisa ada mimpi ada mimpi. Cuman jujur ya mimpinya itu nggak pernah mimpi yang itu nggak pernah. Terus mimpinya gimana coba? Mimpinya itu cuman ya kayak misal entah kenapa ya mimpinya cuman kayak ngelihat mimpinya itu lagi ngebaca majalah itu. Majalah XXX itu. Terus habis itu ya udah keluar. Itu mimpinya gitu doang. Seterusnya
Untuk masa mimpinya cuma ngeliat gitu terus. Nah itu mimpi Kiki ingat itu mimpi pertama kali itu. Pertama kali basah mimpi gitu. Nah setelah itu ya. Gimana mimpinya? Ya doing. Oh Anda doing. Mukanya. Cuma selama ini nggak pernah jelas tuh mukanya. Itu yang mau gue bahas. Pasti kalau nggak sampai leher. Iya kenapa? Jadi mungkin nanti teman-teman yang nonton mungkin bisa cerita juga kali ya. Pernah jujur kalau Rizky nggak pernah mimpi basah itu yang kelihatan mukanya. Iya, kakak juga enggak pernah. Iya, betul. Jadi selalu dari leher ke bawah. Enggak sampai lutut malah. Iya. Iya kan? Dan kita posisinya di bawah. Kalaupun kita posisinya di bawah enggak? Maksudnya di bawah siapa? Kitanya. Yang kita yang di bawah. Oh enggak, kakak di atas. Karena itu tergantung kesukaan kita kali ya. Bisa jadi sih tergantung. Anda suka di bawah, suka di atas. Suka dua-duanya sih. Saya tidak tahu, saya tidak pernah mencoba ya. Anda maksudnya suka makan, kalau makan suka lesehan. Oh iya betul, sama kursi, betul. Itu yang kita maksud. Itu guys. Ya. Tapi memang kalau misalkan kita tak arah sedikit ke mukanya, langsung deblur kan? Iya, ngeblur. Kita nggak tahu. Sih. Jadi nanti deh, siapa tahu ada yang ini nonton. Sama kalau ada yang sudah dewasa, yang sudah menikah gitu ya. Apakah itu muka istri Anda aslinya yang menjadi mimpi Anda selama ini atau yang nikah masih mimpi basah atau enggak? Masih dong. Kan ada saatnya di saat ini yang nikah gimana? Nikah banyak lah ya. Ada yang bisa keluar sendiri. Yes. Betul. Saya tidak tahu nih yang nikah masih mimpi basah atau enggak. Mungkin masih karena kan harusnya masih ya. Oh, kita kan namanya pabrik jalan terus. Tapi misalkan ini yang pengetahuan kakak ya. Jadi terus kan ada waktu di mana istrinya menstruasi. Oh iya benar. Ada waktu di mana istrinya lagi nggak mood mungkin. Benar. Ya di situ mungkin mimpi basah. Nah tapi yang kakak masih penasaran itu, apakah orang yang ada di mimpi basah kita selama ini itu ternyata adalah ya memang istri kita nanti gitu. Itu bantu. Mungkin bisa bantu komen. Tapi mungkin Kiki bisa cerita sedikit ya. Kalau misalnya sebenarnya mimpi itu kan interpretasi kita, kehidupan kita kan. Yeah. Jadi bisa jadi yang muncul kelihatan muka kalau ada yang mimpi basah tapi mukanya jelas dan itu mungkin bukan istrinya yang udah nikah. Bisa jadi itu adalah fantasi Anda mungkin. Fantasi Anda selama ini. Apa yang dia mau dan apa yang dia lihat sebelumnya ya. Bisa jadi betul. Kayaknya. Ini. Asal jangan muka tetangga aja. Lo. Setiap ada tetangga menyapu, Anda kayak ngaceng. Ngelihat tetangga nyapu, Anda ngaceng dari jendela dalam rumah. Astagfirullah. Sangat tidak disarankan ya. Benar. Tapi kalau kita misalkan namanya mimpi ya, kan nggak bisa ini pembahasan mimpi agak panjang nih guys. Karena misalkan kita kan nggak bisa itu kan mimpi yang kita idam-idamkan ya. Tapi kayaknya makin sekarang ini mimpinya itu makin jarang terjadi kan, daripada yang kita awal-awal dulu nggak sih? Mungkin karena kita karena kita mengeluarkan sendiri Anda. Iya kayaknya sih. Iya nggak sih? Kan maksud Rizky kan maksudnya kita tuh mimpi itu kan tujuannya untuk mengeluarkan itu yang misalnya yang sudah 3 atau 4 hari 5 hari nggak keluar kan. Betul. Tapi kalau misalnya kita keluarin sendiri ya mungkin pastinya kita nggak mimpi lah. Oh iya betul. Dan saya baru merasakan nikmatnya sabun cair setelah saya kuliah. Seriusan? Sebelumnya pakai mimpi sabun batang. Waduh, Anda tidak tahu. Di rumah saya hanya ada sabun batang. Seriusan? Iya. Jadi pakai sabun batang. Bukan. Nah ini kalau bagi yang tahu-tahu ya, pasti kan ada yang sabunnya dibolongi. Oh iya benar. Betul? Itu aneh banget tuh. Kalau coba sabun Anda di rumah hanya satu dan Anda bolongi, sudah pasti pelakunya Anda. Jadi yang dilakukan adalah dibasahi sabunnya. Nah, habis itu dibasahi, ya udah tangan Anda yang licin, bukan sabunnya yang dipakai. Berarti dulu pas masih di rumah cowok juga cuman pakai sabun batang. Iya. Oh. Dan mengerikannya rumah saya adalah lubang kuncinya tidak ada, jadi langsung los ke dalam. Tapi selama ini aman ya, nggak pernah ke gap ya? Gara-gara video ini saya Anda. Jadi di lubang dia kan biasanya lubang kunci tuh, lubang kunci di atasnya ada grendel. Grendel itu apa sih? Iya grendel. Grendel ya. Kunci grendel itu ya. Jadi kunci grendelnya saya sangkutkan kan dia biasa ini bisa dilipat terus diangkat, dimasukkan dilipat lagi. Kalau dia di tengah dia tertahan kan. Nah, saya taruh di tengah.
handuk kakak taruh di situ menutupi si lubang pintu. Kalau tidak, itu ada mata nanti begini. Ngapain di WC lama betul? Ngapain di WC lama betul? Ah, itu saya sering kena. Kakak sering kena itu. No, mandi 2 jam. Mandinya setengah jam aja. Beraknya setengah jam. 1 jam saya berfantasi. Oh, tapi dulu berarti fantasi ya di WC. Maksudnya enggak sambil nonton. Enggak, kakak enggak pernah gitu. Kakak gimana ya? Nah, ini. Kiki lebih sering nonton bokep kah atau baca cerita? Sering Yang nonton. mana? Nonton. Kalau dulu suka baca cerita. Jadi Dulu imajinasinya cerita itu kayaknya awal-awal Kiki mulai baca cerita itu SMP. kakak Cerita bokep tuh. kakak justru kakak udah suka nonton. Jadi itu kan cerita. Iya, Jadi sukanya fantasi dong. Kalau nonton itu menurut kakak ya cuma naik. Jadi kayak misalkan kita mompa des sebentar. Tapi kalau kita punya cerita, kita itu bermain dengan pikiran kita sendiri, ya kan? Kita mikirkan, oh jalannya begini gini Iya, kita jadi makanya lama. Iya, benar. Tapi kalau nonton sebentar aja. Iya, benar. Benar sih. Kalau kakak sih gitu. Berarti kalau dulu cerita bokep tuh itu booming banget dulu tuh. Tapi sekarang tidak bisa. Oh iya. Coba Anda cari di Google cerita. Nggak ada lagi udah. Pasti udah keblokir. Bukan keblokir sih, kayak mana ya? Seketika dia nyarinya nggak ada. Padahal sebenarnya ada. Kalau pakai VPN. aduh, memang cerita lebih. Tapi sekarang kakak lebih suka nonton aja sih daripada cerita. Males sudah, otak saya sudah rusak dari bener-bener. Rizky itu baru tahu cara gunain VPN itu kuliah ini. No, seriusan. Kakak sudah tahu dari SMA sebenarnya. Cuma kayaknya waktu SMA belum terblokir banget. Ya benar dulu tuh belum terblokir banget kayak gitu tuh sampai waktu itu sampai ada. Jadi sekarang terlalu memang dibatasin ya, enggak tahu ya baiknya gimana, cuma ya lebih bersih sih. Iya, benar. Internet positif itu. Iya. Bener-bener kalau kita nggak pakai VPN atau nggak pakai browser pihak ketiga itu nggak ada cuy. Iya, bersih. Mau kita cari apa nggak ada dia. Nah, tapi yang mau kakak anu itu, ini kan dulu kan kakak bilang kakak suka cerita ya. Kalau misalkan sekarang ini kan kamu malas tuh dengar cerita. Apa itu karena otak saya sudah rusak? Saya menggunakan itu untuk berfantasi. Tapi sering gak sih lupa? Maksudnya hal-hal sebelum ini di tag, Anda lupa naruh kamera saya di atas kursi jok motor orang. Jadi memang itu pengaruh, itu beneran ya guys, pengaruh dari nonton bokep tuh. Memori jangka pendek itu mengaruhi banget ke memori jangka pendek. Jangka panjang juga sebenarnya jangka panjang juga. Cuman jangka pendek yang pengaruh banget. Jadi kayak misal kita baru ngelakuin apa tuh mudah banget lupa tahu anjir. Iya betul. Jadi kalau misalkan jangka itu beneran tuh guys. Jadi kalau misalnya nih teman-teman suka nonton bokep terus merasa mudah lupa, itu jangan karena mikirnya terlalu banyak belajar atau terlalu banyak baca buku. Teman-teman jangan cari pembenaran. Itu karena teman-teman sering nonton bokep. Enggak, sama gini, misalkan kalau teman-teman semuanya tidak masalah dengan pelupa. Aku tidak masalah jadi pelupa. Saya tidak peduli. Iya, mau saya lupa, yang penting saya masih ingat nama saya siapa. Nah, masih ingat rumah di mana? Nih apa? Silakan nonton bokep terus. Sama kalau masih tidak ada beban untuk mengingat hal kayak misalkan kuliah di satu jurusan tertentu yang harus mengingat. Seperti saya harus pelupa sekali. Apa yang saya pelajari 4 tahun tidak ada di kepala saya. Walaupun IPK saya dinilai cukup tinggi ya. Aduh. Jadi itu memang bokep itu pengaruh buruk banget tau. Ini ya. Kakak kalau jalan nih sambil ngobrol, misalkan sambil bawa mobil, sambil bawa motor, sambil cerita sesuatu. Sebelumnya, kesetrum anjing. Sebelumnya tuh bang kesetrum anjing. Kesetrum mic podcast asu. Nah, jadi sebelumnya itu sudah dibilang kita itu mau kesini gitu. Kita mau kesini. Oh iya. Udah 2 kali misalnya ingatkan. Nanti kita kesini ya mau beli ini belanja ini. Oh iya. Tapi sambil jalan sambil ngomong. Ini tempat terlewat jauh sekali. Iya benar. Iya aduh. Merasa tahu jadi mudah lupa tuh. Tapi tidak mungkin kan. Aduh aku jadi pelupa karena aku pencinta bokep. Tapi ya itu ya. Memang benar orang-orang bilang tuh kalau nonton bokep jadi mudah lupa, itu benar banget.
Dan Iya. kami merasakan efek. Kalau sebenarnya kalau antara jangka pendek dan jangka panjang itu bedanya cuma di terlihatnya. Kalau jangka pendek kan kita langsung lihat. Tapi jangka panjang kan ya memang pas jangka pendek aja terpengaruh apalagi jangka panjang. Pasti. Ya kan? Benar-benar. Kalau kakak dulu rasa lebih gampang untuk mengingat sebenarnya, kayak untuk belajar. Tapi kan kayak pola kita belajar kan beda-beda. Benar-benar. Sampai kalau kayak kakak itu lebih suka kayak didongengin. Misalkan mau ngapal satu materi diceritakan ke kakak, nanti di ujungnya ditanyain balik itu. Kakak lebih nangkap daripada suruh baca sendiri. Kalau Gigi kayak mana? Kalau Gigi ya selama ini belajarnya baca berulang kali sih, bisa sampai 2-3 kali. Mungkin karena pengaruh bokep itu juga anjir. Jadi mudah lupa. Jadi baca itu harus sampai 2-3 kali sampai paham banget baru bisa. Kalau baca sampai 2-3 kali itu kayaknya bukan soal pelupa, tapi ya memang cara memang mengingat. gaya belajar gitu kan. Kalau saya bisa sekali baca saya bisa hafal, profesor saya sekarang. Bikin Tesla. Nah, ya kan? Kalau ini makannya kita ya. Sudah nonton bokep, makannya Indomie tiap Micin hari, bangke, banyak. Minumnya extra nyos. Minumnya extra jos apa? Iya, aduh, pelupanya makin ngejos nih, laki minum extra nyos. Iya. Oke, habis itu lanjut nih pembahasan kita setelah lebih basah. Apa? Apa lagi mulai bujang? Mulai Mulai Kiki lah bujang. suka sama cewek. Mulai suka sama cewek, mulai suka sama Kiki kakak dulu kak. Ya dong, gantian lah. Kalau suka sama cewek sebenarnya dari kelas 4 kayak. Kelas 4 SD. Itu cuma suka. Iya suka. Ya Suka gimana ya? Kan ada orang yang suka fanatik. Kakak Oh, ngefans gitu. suka Ya, suka suka lah sama orang itu. Itu kalau nggak salah kelas 4 deh, kelas 4. Iya, kelas 4 SD. Gara-gara senam. Sama cewek lo suka ya? Oh iya dong. Sampai saat ini saya suka sama cewek. Jadi kelas 4 dia jadi instruktur senam. Di SD kan biasa senamnya dari kakak-kakak kelas. Oh, jadi suka sama kakak kelas nih? Iya. Oh, terus. Saya memang kebanyakan begitu. Ya, saya tahu. Jadi kebanyakan mantannya adalah kakak tingkat. Karena teman yang seangkatan biasanya low budget. Lebih yang cantik-cantik biasanya kakak-kakak. Bener-bener. Adik-adik ya sedikit lah. Biasanya sangkatan tuh kurang menarik dulu. Biasanya ya. Biasanya. Bagi kita mungkin. Bener-bener. Terus. Kelas 4. Jadi dia jadi instruktur senam. Untuk berapa Jumat gitu, berapa Jumat lah. Mungkin 4 sampai 5 Jumat, habis itu dia lulus kayaknya. Kayaknya ya. Habis itu dia lulus. Nah, oh berarti kelas 4 dia kelas 6 berarti? Iya, Terus. pasti dong. Terus. Masa kelas 4 kalau dia masih ada dia tinggal kelas dong. Terus. Dia lulus itu pertama, terus sama ada teman waktu les bahasa Inggris dulu lah. Itu karena tapi semuanya rata-rata lebih tua sih. Rata-rata lebih tua ya. Sampai SMA kita tahu tuh Kak Wisnu mantannya kebanyakan. Nanti ada ngamuk. Ini itu karena memang biasanya lebih cantik aja. Saya suka yang cantik. Siapa sih nggak suka? Itu dia. Iya sih. Tapi bohong ya kalau misalnya orang bilang nggak suka yang cantik. Betul. Menurut kakak ya karena cantik sukanya. Bukan kalau misalkan seangkatan ada yang cantik, saya juga suka pasti. Iya kan? Bener-bener. Kalau Kiki kamu? Kiki itu Rizky itu mulai suka sama mulai jatuh cinta. Jatuh cinta antar bingung sih antar jatuh cinta atau suka ya. Suka lah. Suka dulu sama cewek tuh ya mungkin sekitar kelas 4 juga kayak. Kelas 4 SD. Kelas 4 ya, kelas 4 sama seangkatan. Sama seangkatan. Jadi gini guys. SD Rizky dulu. Itu SD-nya Kiki angkatan pertama. Betul. Jadi belum ada kakak kelas. Jadi Rizky dulu angkatan pertama di SD-nya Rizky. Oh iya betul. Jadi ya sukanya sama teman seangkatan. Iya. Kelas 4 kelas Tapi 4, Anda 5. juga pernah suka sama kakak kelas kan? SMP. Oh, SMP pernah. Saya tahu itu siapa. SMP pernah Iya, suka sama kakak kelas. Jadi SD pertama kali suka sama cewek itu SD jadi kelas 4. Kenapa gitu suka? Ya suka karena cantik. Iya sih. Iya kan?
Untuk anak SD mas saya karena kamu sangat baik kepada saya, tiap hari membuahkan saya mie goreng dengan nasi berserta telur untuk kita makan bersama berdua. Masa sukanya gara-gara sering dikasih uang sama dia? Nggak mungkin kan? Saya suka sama kamu karena kamu pionir saham mantap. Kamu berhasil memenangkan binomo. Saya suka sama kamu karena saya tahu Anda jago trading ya. Jadi pengen jadikan Tidak bisa istri. ngajarin saya karena saya selalu loss. OctaFX. Ya, Jadi sukanya dulu karena ya cantik. tapi enggak pacaran kan? Enggak sampai Pertama pacaran kapan? pertama pacaran kuliah. Sedap, Kita akan bahas di next episode. Sedap. Oke, itu kita bahasan terpisah. Suka sama orang berapa kali? Kalau suka sama orang kayaknya banyak kali. Banyak. Enggak Terus, terhitung deh. nah ini kenapa? Duh, bentar. Tuh 2. Enggak terhitung. Anda memang gampang suka. Nah ini kenapa enggak pacaran? Biasanya kan untuk umur segitu kan mulai itu pasti mau pacaran. Kenapa Kiki enggak pacaran? Apa karena ketakutan terhadap orang tua Anda yang segitu? Ya, benar. Pertama Oh, jadi iya. enggak pacaran karena takut sama orang tua. Terus enggak ada yang mau, Cu. Sumpah. Oh iya, dia dulu tidak terlalu menjaga penampilan seperti sekarang ya. Ya, benar. Jadi dulu Padahal sudah sering saya nasihati, cuma dia tidak bisa karena ada badan pengawas ya, bapaknya ya. Ada badan pengawas yang Anda harus mengikuti apa yang saya aturkan di rumah ini. Jadi dulu penampilan itu ya celana gombrong gitu, yang celana kain gede, terus bajunya besar gitu kan, maksudnya karena kan agak gemuk juga kan. Oh iya betul. Jadi nggak, penampilan tuh nggak yang kayak sekarang gini nih, nggak. Iya sih. Jadi dulu tuh dekil, Cu. Jadi Iya, mungkin nggak ada yang mau, Bang. Dulu dia pernah bertanya pada saya, Kiki pernah mau pakai lepis tapi ndak ada yang pas, ndak ada yang cukup. Ya kalau badan Anda ukuran 34, jangan Anda pakai 25. Dari dulu tuh Kiki agak lebih gendut dari sekarang. Jadi kayak dulu tuh susah cari baju. Ini Kak, dulu kakak itu gemuk juga kan. Dulu teman-teman kakak itu pakai celana nomor 27. Dengan PD-nya kakak juga mencari celana nomor 27. Kakak udah tahu kan namanya, maksudnya celana kakak ini nomor berapa sih? Bener. Nah jadi kakak cari nomor 27. Ya sampai lutut. Udah sampai ke paha. Ternyata nomor kakak sudah 31. Wih, gede banget anjir. Karena celana botol kan. 31 yang pinggangnya cukup. Dulu 31. Terus makin ke sini. Sekarang pun celana saya nomor 31. Mas sampai sekarang? Sekarang 31 sampai 34. Anjir, Iya. nambah tuh, Bang. Ya, maksudnya ada yang masih 31 masih ada sampai sekarang? Ada, masih muat dan lebih bagus untuk fittingnya, lebih slim fit. Memang untuk gerak agak susah sih kayaknya. Cuma mantap sih itu 31, 32. Tapi kalau yang untuk lebih enak dipakai, enak untuk sholat 34. 34. Oke. Itu pasti enak. Kalau kan Kiki takut nih. Kalau kakak kan juga takut nih. Cuma kakak kan berani untuk melakukan backstreet. Backstreet. Tapi Backstreet. Oh iya backstreet. I'm not good in English baby. Let's go. Nah terus kakak kan berani tuh kak. Kan kita di lingkungan keluarga yang sangat keras ya untuk hal-hal kayak gitu, karena bisa dibilang keluarga kita agamis lah ya. Dan untuk mungkin ada ketakutan dari orang tua kita kalau kita berpacaran, ada AIWO-nya kan namanya. Bener. Orang tua juga punya pertimbangan. Kenapa Kiki ndak berani backstreet? Sulit kayaknya. Kiki mikirnya kalau pacaran diam-diam tuh pasti bakal ketahuan juga. Karena pernah dulu tuh kan pernah suka sama cewek, terus ya kayak SMS-an gitu kan, demen SMS dulu. SMS-an akhirnya ketahuan dan dimarahin. Ketahuan itu banget. Gimana ketahuannya? Ya ketahuan nih. Ini Rizky nggak sama siapa nih bilang kan? Ada nomor, iya. Ada nomor aja yang ndak Kiki simpan. Pemberitahuannya masuk. Iya. Terus kan HP kan diperiksa sama orang tua dulu kan. HP kan diperiksa dulu, sering diperiksa. Anda sering diperiksa HP-nya ya. Jadi ya kan sulit, jadi gimana ketahuan. Jadi enggak
Iya HP. Ya udah. HP Anda sering Terus diperiksa ya. pertama itu dari orang tua ketat soal itu. Terus yang kedua ya nggak ada yang mau. Itu bener-bener jadi ya. Ya. Kayak Ini gitu, guys. kalau memang Baxter itu rawan ketahuan. Bener. Rawan, tapi saya pernah hampir ketahuan karena HP lupa saya kunci. Pernah berketahuan? Chatnya dibaca sih. Nah, terus. Tapi nggak tahu ya yang terjadi apa karena itu baru tidur kayaknya jam 3 deh. Jam 3. Namanya orang suka-suka gitu kan. Tahan tuh begadang. Tapi sudah pacaran nggak bisa. Ngantuk. Kalau sudah ngantuk saya mau tidur. Nah pokoknya terbuka chatnya terus. Siapa yang buka? Mama kakak. Oh, Terus mama kakak bilang pas bangun. Itu siapa itu yang ngechat tuh? Ngechat apa kak bilang? Ngechat atau siapa sih? Masih udah ngechat? Udah zaman chatan? Bukan. Kan namanya memang chatting kan. Nah, tapi dulu masih BBM. Oh BBM. Nah masih BBM. Terus. Itu karena ketiduran kan masih terbuka dong BBM-nya. Dan masih pelanting balasannya ternyata orangnya belum tidur ping. Udah tidur ya? Di ping sampai bangun. Nah, pokoknya dulu begitu. Terus dibilang, ini siapa? Itu siapa itu yang di itu di HP? Nggak ada. Langsung dihapus. Oh berarti mama kau itu nanyanya sampai tapi, ajar itu. Kakak nggak tahu apa yang terjadi. Apakah chat itu dibaca atau enggak? Kakak nggak tahu. Cuma ada pertanyaan itu pas kakak bangun dan saya langsung dak-dikduk. Ya. Tapi abis itu udah gitu aja. Langsung lah kena ceramah. jadi kan nggak boleh kan. Jadi kena lah ceramah kayak A I U E O babi bube bu. Iya. Maksudnya dulu memang keluarga kami kayak mana ya? Kalau keluarga Kiki kayaknya lebih terbuka, kayak bapak Kiki ngomong pernah pacaran. Dulu ini pacar bapak gitu. Iya, nah, kalau kayak mama bapak kakek itu enggak terlalu begitu, lebih apa ya? Lebih bukan monoton, siapa sih namanya? Kolot lah, biasa dibilang kolot. Konservatif. Itulah apa bahasanya. Pokoknya mereka itu enggak bilang kayak misalkan oh ini dulu mama dulu pernah pacaran begini, bapak dulu enggak, tapi pokoknya di saat dia bilang kamu enggak boleh pacaran. Ya udah gitu, nggak boleh. Jadinya backstreet dan itu pasti jadi bumerang dong untuk hubungan-hubungan. Karena pasti komparnya sama orang tua ya, maksudnya bapak sama mama aja nggak pernah cerita soal pacaran. Yes, jadi kakak pernah dulu malam minggu. Biasanya malam minggu kita kan jalan bersama keluarga ya. Saya memutuskan untuk jalan bersama yang waktu itu. SMA. SMP saya tidak bisa jalan dong. Terus SMA, terus saya jalan. Nah. Kebiasaan, ini dulu ya sebelumnya keluarga kita itu kebiasaannya kalau sudah malam minggu berkumpul di rumah nenek, betul kan? Benar. Ya. Jadi keluarga kami itu setiap malam minggu pasti ngumpul. Ke rumah nenek kan. Nah terus mama kakak dan adik kakak itu ke rumah nenek. Untuk jalan tuh kakak pasti beralasan untuk apa nugas? Pasti itu alasannya itu nggak mungkin. Kerja kelompok ke tempat Izar. Motor saya tinggal di sana, saya berjalan ke lain. Terus jalannya naik mobil. Kadang naik motor dia. Kadang saya memang naik motor saya. Jemput ke tempatnya. Yes. Terus. Kalau misalkan mau naik motor saya cari tempat yang mama saya tidak tahu tempat teman saya itu di mana. Karena tapi tempatnya Izar pasti dia tahu kan. Tahu, makanya kalau pakai motor yang lain, motor kakak tak tinggal di situ. Tapi kalau misalkan pakai motor kakak kasih tahu di tempat yang lain. Karena mama kakak pasti ngecek, pasti didatanginya, dilewatinya itu jalan apa betul anak untuk kerja kelompok di situ. Nah, sampai kayak gitu ya? Iya. Kiki udah tahu kan? Jadi jalan. Pas jalan, ini ndak nitip di rumah aja. Ini naik motor kakak. Dulu motor kakak Satria F kan. Pas jalan, mama kakak ada di depan kakak. Kakak gonceng orang. Mama kakak dan adik kakak tapi ada di depan. Seketika kakak langsung memelankan motor. Itu ditanya nggak sama ceweknya? Kok pelan kayak itu ditanya nggak? Ditanya dong. Dan saya harus bilang apa? Terus. Memang makanya Baxter itu bakal jadi masalah sih. Tapi kalau misalkan perempuannya enggak masalah, enggak apa-apa juga. Tapi itu cewek kasih tahu itu Backstreet Enggak tahu.
kayaknya nggak ada. Kelas berapa? Kelas 1? Nanti Anda tahu siapa yang saya gonceng dong. Nggak apa-apa kan? Kelas 1. Oh. Iya. Gonceng kan. Terus dijauhin. Orangnya nanya tuh, kok motornya dipelankan? Nggak apa-apa. Tidak apa. Lagi pengen nikmati angin malam. Masuk angin, paru-paru basah. Aduh, enggak. Pokoknya pelan. Kebetulan ada mobil. Di samping ada mobil nyusul. Mobilnya kakak biarkan nyusul untuk kakak masuk di belakangnya. Nah, setelah itu saya memperhatikan haluan ibu saya. Kayaknya ibu saya juga sadar ada saya di belakang. Motornya ikut pelan. Oh, ternyata tidak ingin membeli sesuatu. Stop gitu ya. Entah membeli sesuatu di situ atau ada HP bergetar gitu tuh, telepon. Iya, ada yang nelpon kali dari tadi. Cuma sebentar, nah itu kakak memutuskan untuk berhenti juga kan. Kok berhenti? Seriusan? Serius. Kok berhenti? Bentar lah, kakak pura-pura cek HP. Oh, tadi getar tapi nggak ada yang ngechat. Kirain tadi ada orang. Itu Backstreet. Iya, terus ternyata mama kakak jalan lagi kan, jalan. Sudah kak, untuk sampai di daerah Strat Bundar, mama kakak belok kiri, kakak belok kanan, jadinya memutuskan untuk berpisah. Nah, dari situ kan tangan kakak dingin dong. Nah, di situ makanya kalau Backstreet tuh mulai kau pacarnya diam-diam ya? Gitu. Sedangkan kayaknya itu mulai tahu tuh cewek yang habis itu. Mulai namanya perempuan kan perasaannya pasti peka dong. Benar. Mulai dia kayaknya kok pacaran diam-diam ya? Ngapain sih pacaran kalau diam-diam? Maksud kakak, saya tidak jago. Saya bukan master dalam hal ini. Saya baru belajar. Makanya saya masih Backstreet dan orang tua saya terlalu konservatif. Iya, benar. Itu tidak bisa dielakkan. Pokoknya selama masih sekolah itu semuanya Backstreet semua Backstreet. Nggak ada yang tahu. Sampai pernah waktu itu, ya udah aku jemput ke depan rumahmu. Oh jangan. Seriusan? Jemput depan rumah. Jangan dong. Tunggu di masjid sana dong, di musola di surau. Dekat. Iya. Jadi rumah kakak kan dekat surau kan. Bener. Tunggu di surau, nanti aku jalan ke depan. Kenapa? Rumahku lagi rame. Padahal tidak ada orang, hanya orang bertiga di dalam. Kalau mengintip dari jendela, wassalam. Iya benar. Karena dulu sudah di ultimatum, kalau kau pacaran, nanti kau ini. Iya. Itu kan sangat menakutkan. Pasti banyak tuh yang kayak gitu tuh, diancam kayak gitu. Sangat menakutkan bagi. Tapi ikutin aja guys kata orang tua. Kalau misalnya memang ngebet pacaran, ya yang the only way itu Backstreet sih menurut. Gini nah. Sebenarnya kayak orang zaman sekarang kan ngomongnya kayak anak-anak tuh nggak bisa dilarang sekarang ini. Makin mereka dilarang, makin dia melakukan kan. Sebenarnya dari dulu, cuma sekarang baru terekspos aja. Itu memang kayaknya sifat dasar manusia deh. Maksudnya semakin dilarang tuh makin bakal penasaran gitu. Harusnya memang kita pentingnya tuh edukasi. Jadi kalau misalnya sebenarnya pacaran boleh, cuma ada batasannya. Koridornya, ada batasannya A, I, U, E, O. Enggak tiba-tiba orang tua kamu nggak boleh pacaran, kamu nggak boleh kalau misalnya pacaran kamu bakal diginiin gini. Betul. Tuh malah ngebuat anak jadi makin penasaran. Jadi dulu kau pernah nanya, kenapa sih Wisnu nggak boleh pacaran? Ya nggak boleh. Nanti sekolahmu kayak mana? Karena kan kita berasal dari keluarga ekonomi. Ya benar. Ya kita ekonomi sedang. Maksudnya kau sekolah bener-bener aja belum tentu bisa menjadi orang, bisa sukses. Apalagi sekolahmu kok permainkan begini gitu kan. Itu dulu sih berlawanan sama kepala kita kan. Tapi kalau sekarang kayak bener nih ternyata apa yang dikatakan. Dan ini jujur ya, orang tua sekarang lebih terbuka. Orang tua sekarang tuh. Jadi di sama pacar kakak yang sekarang ini, kalau dulu kan memang masih dilarang kan awal-awal. Kakak kan dari awal kuliah sudah sama-sama. Nah terus langsung berani kakak udah bawa misalkan ini mau ketemu nih gitu. Ya udah pas ketemu kakak dalam hati kakak tuh sudah ini kalau memang aku mau diapain ya udah karena lebih baik aku ngomong nih aku punya pacar kan dan aku udah dewasa. Nah ini karena kita sering karena kita masih tidur waktu di keluarga itu sama-sama, orang tua masih menganggap kita anak-anak, betul. Nah hal ini juga yang jadi jadi masalah waktu awal kakak mempertemukan orang tua kakak dan pacar kakak. Karena kaget, karena memang orang tua kakak baru pertama kali ketemu dengan pacar anaknya gitu kan, kaget. Jadi situ ada pertama, tapi ya alhamdulillah sampai sekarang masih bertahan. Kalau cerita Kiki nanti ya di episode selanjutnya aja. Bangs.
Bang. Ya enggak apa-apa. Karena Anda kan mulai, kalau Kakak kan mulai cinta-cinta ini kan dari sudah Bali. Yeah. Kalau Kiki kan baru-baru aja. Betul kan? Ya mungkin sedikit info, saya berpacaran tuh pas kuliah. Karena dia sudah berani melawan orang tuanya. Bukan melawan, maksudnya kita ya udah dewasa, maksudnya udah yes. Kos kita mau ngekos sendiri, maksudnya ya bisa lah kita kontrol. Saya juga tahu dia awal-awalnya mendapat penolakan dari bapaknya untuk kasih pacaran. Orang tua dulu tapi, masih larang, tapi sekarang yes, saya didukung. Adalah alhamdulillah didukung. Saya adalah gentong yang dimana dia menuangkan segala keresahannya ke saya, terus saya yang memberikan. Bos nih sebenarnya. Yang paling tahu semua. Saya yang memberikan nasihat kepada dia seperti ini, lebih baiknya kayaknya A I O E O. Karena memang mentor. Karena memang motivator lebih gampang untuk menuntun orang daripada dirinya sendiri ya. Saya juga kalau ada masalah bingung, hanya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada saya di masjid, saya lagi ada masalah berarti. Jadi baru inget Tuhan ketika susah. Ini memang astagfirullahaladzim. Tapi ada ustadz yang bilang seperti ini. Apa? Penutup quotes dari ustadz. jadi ustadznya bilang gini kan. Ada yang bertanya nih, Ustadz. Ustadz ingin bertanya, Ustadz. Oh silahkan. Dari majelis taklim mana? Jadi bilang kan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana pertanyaannya bang? Jadi bilang jemaahnya gini, Ustadz, saya di sini merasa berdosa sekali karena saya sedang berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah. Gitu kan. Saya bukan yang ahli di dalam bidangnya, saya juga banyak kekurangan. Di saat karena hati saya itu masih agak berat saya masih berusaha untuk melawan hal-hal itu. Dia bilang kan kayak misalkan bagaimana kita untuk terus sholat berjamaah di masjid, bagaimana kita untuk terus bagaimana bersyukur untuk ikhlas gitu kan. Nah tapi yang saya lakukan saat ini adalah di saat saya susah, di situ saya baru cari ketenangan kepada Allah, saya baru gitu. Nah terus menurut Ustadz gimana? Bilang Ustadznya gini, kalau misalkan kamu merasa belum pantas atau masih banyak kekurangan, ya nggak apa-apa. Karena memang manusia kan tempatnya kekurangan. Ya, benar, lebih baik kamu sudah berada di jalur yang benar, kamu sudah menuju arah yang benar. Nah misalkan kamu sama orang tuamu nih, kamu nggak terlalu nurut dia bilang. Tapi misalkan sewaktu kamu minta uang untuk jajan, misalkan Pak Bu minta uang Pak, mau beli coklat misalnya. Terus bilang mama, ya udah, kau cuci piring dulu sana. Ya udah, lebih baik dia cuci piring kan. Dia cuci piring tapi dikasih. Daripada dia bilang, "Oh, masa mau minta uang aja harus cuci piring dulu." Maksudnya ya lebih baik, itu sudah lebih baik daripada enggak sama sekali. Ya, benar. Kalau misalkan daripada sama sekali enggak. Ingat ya. Tapi memang jauh lebih baik kalau selalu ingat. Iya. Betul. Ini aneh juga. Kakak dulu masih orang yang kayak kenapa sih kita nggak punya pembantu? Itu dulu pernah itu. Kayak kau nggak punya pembantu. Tapi itu ada di pembahasan lain. Karena ini kita pembahasan balik. Itu pokoknya kita makin balik. Memang kayaknya harus makin dewasa ya. Harus dong. Tapi Kiki percaya juga, Rizky percaya kalau nggak selamanya kita bertambah umur itu bertambah dewasa juga. Karena ya tergantung keadaan sih. Kalau keadaan. Betul. Karena menurut Rizky kalau keadaan itu makin sulit itu semakin mendewasakan. Karena pendewasaan kayaknya bukan dari bertambah usianya, benar. Tapi apa yang menempa dia ya. Benar. Apa yang menempa. Iya, jadi nggak mesti jadi banyak nih orang-orang yang tiap tahun bertambah usia tapi nggak bertambah kedewasaan. Sama ini ada yang apa namanya berkaitan dengan kedewasaannya, karena ini balik kan. Karena kita mulai apa namanya? Mulai bujang. Mulai bujang. Bang, lupa dia mulai bujang aja. Nama podcast bang. Jadi pacar kakak itu pernah bilang gini, semua yang kita lihat orang-orang itu belum, dia itu ndak ada enak-enaknya. Kayak misalkan si A, kayaknya hidup A ini enak, kayaknya hidup B ini enak, kayaknya hidup C ini enak. Enggak, kita itu memang ada di dunia yang dimana kita itu dengan masalah kita masing-masing. Jadi misalkan, wah si A enak ya naik mobil, punya tabungan segini, punya rumah sebesar ini. Tapi ada mungkin yang dia nggak punya dari kita. Contohnya kita punya waktu untuk pergi jalan-jalan, untuk melihat matahari terbenam, untuk menikmati kehidupan, untuk makan selalu ada di tepian mungkin kan. Bener-bener. Selalu ada dua sisi dari kehidupan. Nah, sedangkan untuk yang ada di bawah
Misalkan dia punya waktu itu tuh, tapi kayaknya enak deh kalau punya mobil. Karena dia sudah merasakan, kan kalau sudah kan jadi biasa kan. Jadi hal yang kayaknya biasa aja, kayaknya ngapain sih lihat matahari terbenam. Intinya kalau menurut Rizky sih, ya kita nggak perlu sampai ngomper hidup kita sama orang lain. Ya sama kalau misalkan kita ujian nih, kita kuliah nih kan, kita ujian, terus kita salah, terus kita gagal. Kayak orang kayaknya ya, yang ada di kepala manusia adalah gagal tuh nggak boleh. Gagal itu sesuatu yang hina kayaknya. Misalkan di antara 40 orang ada 3 orang yang gagal, kayaknya kok dia gagal. Pasti ada, itu pasti jujur pasti ada dong. Dan kakak pernah ada di 3 orang itu yang tidak lulus. Itu mungkin bukan suatu pembelaan atau apa ya, cuma memang butuh kebesaran hati kita untuk kayak ya udah berarti memang kemampuanmu belum sampai. Kenapa harus tapi di sisi nanti di tempat lain yang pasti kalian temukan adalah kalau sudah dia bilang, wah ini saya lulus nih. Kakak juga pernah kejadian tuh, lulus tapi yang lulus jumlahnya sedikit daripada yang tidak lulus. Yang tidak lulus itu misalkan 80%, 20% yang lulus, dan kakak ada di 20%. Berarti kan kita memang dengan porsi kita masing-masing. Nah benar. Itu iya sih benar. Ya intinya menurut Rizky ini jangan habis bahas mimpi basah, bahas quotes kehidupan. Itu habis bahas mimpi basah, bahas tangisan yang basah ya. Lebih sedih aja. Jadi ya itu sih, kita kalau menurut Rizky mental health tapi nanti di lain aja. Nanti ada di episode selanjutnya kita bahas mental health ya. Jadi itu penting. Itu penting. Jadi kita nggak perlu ngomper hidup kita sama kehidupan orang lain, karena ya. Tapi susah bro. Kita punya jalannya masing-masing. Bro, itu susah bro. Di saat kamu naik motor, di antara 40 orang kamu naik motor dan ada 30 orang yang naik mobil, kamu merasa kayaknya ini bukan tempatku deh. Kayaknya aku pasti sih itu. Kayaknya aku ikan yang dimasukkan ke dalam kandang ayam. Bukan tempatku ini. Keluar dong kalau bukan tempatnya. ada alasan untuk iya benar. Yang megang ikannya ada di dalam situ terus bro. Kamu harus selesai di sini. Kalau kamu tidak selesai, kamu harus bisa berenang di jerami. Itu tidak bisa diganggu gugat. Dan itu yang terjadi pada saya. Tapi saya juga tidak tahu mau jadi apa. Nanti kita bahas di sisi lain. Di episode selanjutnya kita akan bahas soal masa depan. Oke, mungkin pembahasan kita sampai sini dulu. Kita akan lanjut ke segmen RPWL. Setelah ini kita ada RPWL ya. Benar. RPWL itu apa? Rangkuman pengetahuan umum lengkap. Ini kita ada bukunya. Ini buku RPWL. Dan kita akan mempertanyakan beberapa hal. Lanjut pertanyaan-pertanyaan untuk teman-teman. Jadi teman-teman yang tersetrum tersancing. Yang jawabannya benar bakal dapat hadiah. Hadiahnya apa? Kan yang jawab kita. Iya loh. Ini alat ini sudah berapa habisnya, belum kembali modal. Ini baru podcast pertama Anda sudah mau ngasih hadiah. Nantilah kaos kali ya. Nanti kita kasih kaos. Ini juga ini sebenarnya ini dapat dari satu tempat yang gratis. Harus dikasih stiker untuk menutupi, ada tulisan di belakangnya. Nanti jadi black campaign. Habis ini kita lanjut RPWL. Yes. Nambah pengetahuan. Nambah pengetahuan tanpa batas. Kita kembali lagi di segmen RPWL. Langsung segmen RPWL. Jadi kita akan bertanya satu sama lain tentang pengetahuan kita. Ya kayak gitu lah, tanya. Berapa pertanyaan kita nih? Satu-satu dulu dong. Oh, satu-satu dulu. Enggak 3. 3 kali ya. 3 ya. Oke, let's go. Bodoh. Kita akan tahu nih kepala bangke. Pengetahuan umum si Bang satu ini seperti apa? Ini pertanyaan pertama langsung ya. Kabupaten itu terdiri dari beberapa kecamatan. Bener sih. Oh bener. Kok Anda tahu? Saya kira itu susah. Ternyata bener ya. Bener. Nah berarti ini kita tanya lagi. Wah ini dia nih. Jangan susah cu. Anda saya terlihat bodoh. Fuck you. Tinggi Candi Borobudur kan 42 meter. Dasarnya berbentuk bujur sangkar yang panjang sisinya 123 meter. Nah, Candi Borobudur itu ada berapa tingkat sih? 1, 2, 3, 4, 5.
Yes. Bener. Salah. 10. Saya tidak pernah ke Candi Borobudur dan saya tidak ingat ada Sama. berapa. Sama. Oh belum pernah ya? Belum. Saya cuma pernah ngemut candy. Candy, kurang ya. Maksa. Agak maksa ya guys jokesnya. Lagi tanya lagi. Satu lagi. 2-2 masih 3-3 kita. Ketiga kah? Yes. Bisa. Takutnya saya tanya Anda tidak tahu. Bagus Tidak kan. seru. Enggak apa-apa itu kan yang Anda cari. Ini. Indonesia pernah dijajah sama negara apa aja? Pernah dijajah sama negara apa aja? Portugis, Belanda, Jepang, Inggris, Spanyol. Benar. Aduh Paling gimana Spanyol di sini Spanyol nggak ada, tapi saya tahu ke Spanyol pernah kan? Bener. Tapi sebentar aja, mungkin Ya, hanya bener, lewat. Mungkin kayak bro, mau ke sini. sana. Jangan susah cuy. Enggak. Es diperlukan nelayan untuk apa? Es. Iya, Es diperlukan untuk apa? Iya. Nyimpan ikan. cuma nyimpan. Nyimpan sama mengawetkan. Itu yang saya cari. Betul. Satu Betul, lagi. betul. Iya gak sih? Es itu Kalau untuk kalau cuma disimpan tapi ndak awet buat apa? iya juga sih. Iya, Mengawetkan ya, bener. Formalin dong. Ingat tuh guys, es itu untuk ikan tuh mengawetkan. Yes, jangan pakai formalin. Karena formalin hanya untuk malin. Formalin. Ya, Formalin, Bang. Kebanyakan Charles. Jos. Yes. Apa nih? Ini Ini nih, harusnya tahu sih. Penghargaan kepada kota yang menyandang predikat sebagai kota bersih di Indonesia. Adipura ya. Ada lain. Bener. Oh, bener. Bener, Ya? Ju, Oh. Adipura, Ju. Aduh, ada lagi yang lain selain Adipura apa itu? Apa Enggak tahu lah. Pokoknya Adiwiyata. Adiwiyata itu. Adiwiyata sekolah. Oh, sekolah. Nah, itu yang sering saya dengar dulu. Adiwiyata sekolah Adiwiyata. Ini. Ini pertanyaan terakhir berarti kan? Ya, 3. Oh iya betul. 3 betul. dong. Iya kan? Iya, Ketiga kan? ya, terakhir. Benar. Jangan tutupi, Bang. Shit. Sorry. Ini kakak aja udah tahu ini. Sesuai nama bunga. Apa tuh? Kota Singapura didirikan oleh. Dia kayak seperti nama bunga. Bisa setrum terus. Kota Singapura didirikan oleh orang. Namanya kayak nama bunga. Iya, yang bunga langka yang sering Anda dengar pasti. Tapi cuma depannya saja. Rafflesia. Lebih singkat lagi. Rafli. Itu apa cuy? Senangnya dalam hati. Itu. Penyanyinya iya kan Rafli. Iya. Aslinya penyanyinya Malaysia. Anda boleh cari. Seriusan? Anda taunya Ahmad Dhani kan? Saya kayak kira Ahmad Dhani. Kalau beristri dua. Jadi siapa pendiri? Raffles. Raffles. Yes. Rafflesiana. Mungkin cukup ya untuk 3 pertanyaan. Anda mau Random ekstra? sekali. Aduh. Setrum terus Goblok. ini. Ini adalah RPUL yang kita pakai dan ini adalah FIFA World Cup 2014. 2014 tapi tulisannya ini 2016 2017. FIFA 2014. Harusnya ini Euro 2016 nih harusnya di sini. Oh iya betul. Mungkin karena diproduksinya di luar negeri jadi lama masuk ya. Enggak sih. Anjir produksi Semarang tuh, Bang. Is- Itu aja guys. Yes. Episode kita yang pertama. sebelum itu di sesi akhir kita selalu berbagi doa ya. Jadi kau punya pertanyaan nih. Kira-kira Kiki mau punya mobil apa? Kalau yang spesifik sebenarnya nggak ada sih. Terus Tapi dari dulu sukanya memang Lamborghini. Lambo. Lambo. Pokoknya Lambo apa aja Lambo apa aja. harus punya. Enggak juga harus tapi pengen. Pengennya. Mari kita doakan dia punya Lambo. Salawatin guys. Amin. Allahumma Asyhadu. sholli ala Muhammad. Itu syahadat ya. Astagfirullahaladzim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga Anda dapat Lambo. Amin. Amin. Kalau Kasusnya apa? Pengen punya mobil apa? diecast pertama kakak Range Rover Sport warna Dari hitam. Kiki dari dulu tuh tahu tuh kasusnya pengen punya Range Rover. Suka dari dulu suka dari- mainannya. Dari dulu diecast pertama yang dibeli sendiri ya. Karena dulu kita punya sepupu yang sering membelikan kita diecast gratis setiap bapaknya pergi kemana-mana ya.
Tapi hanya berlaku berapa kali? 3 kali. Habis itu tidak pernah dikasih lagi. Nah, diecast pertama kali Range Rover Sport. Range Rover bener. Pokoknya Range Rover sih. Tapi antara yang Evoque atau yang Sport atau yang apa ya, Vogue atau autobiografi juga apa. Yang mana aja lah, kecuali yang Discovery. Karena nggak suka. Tapi Land Rover Defender juga oke sih. Land Rover Defender. Yes, mari kita doakan Range sama Rover. Allahumma sholli ala Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali ala sayyidina sayyidina Muhammad. Semoga kita semua yang di sini, semoga kita semua bisa mendapatkan apa yang kita impikan. Amin. Karena di saat itulah Anda harus bersyukur kepada Tuhan dan Anda akhirnya berkata, ya Allah, ternyata memang ini waktu yang tepat di saat kamu mengabulkan doa kita semua. Ya kan, itu karena nikmat banget kan. Pasti daripada sih. kita Kalau kok hidup ini gak adil sih. Pret. Anda kurang bersyukur. Karena pasangan saya selalu bilang, Anda hanya kurang bersyukur. Anda harus banyak-banyak bersyukur. Lihatlah mereka yang ada di bawah, jangan terlalu melihat ke atas karena nanti tulang Anda patah. Capek lihat ke atas. Mungkin segitu dulu episode pertama kita. episode pertama Di Kisah Bujang. Kisah Bujang. Di sini kita memang hanya ingin berkisah. Kalau kalian mau berkisah apa sih? Bercerita. Kita ingin bercerita tentang cerita kita. Kalau kalian relate atau kalian punya cerita, boleh dibagikan ke kita juga. Boleh banget. Boleh. Nanti kita Nanti bacain ya. bisa Kalau kita komentar. ceritakan. Nanti kita bisa kita bawakan juga ya kan. Karena menarik lah, ada sudut pandang. Contohnya nanti di episode kedua untuk masa kecil ya. Masa kecil itu kita sangat berbeda karena kita punya Bener. ekonomi yang berbeda juga ya kan. Bener. Dengan lingkungan yang berbeda. Kalau teman-teman punya, kita punya lebih banyak sudut pandang dan kita lebih senang. Tuh. Ya mungkin itu episode kita pertama. Ini pasti banyak kekurangan nih. Jadi jangan ragu guys, kalau misalnya teman-teman nanti nonton podcast ini, itu ada kekurangannya bisa banget untuk disampaikan. Betul, kita berkisah di sini. Kalau mau join sama kisah kita, ayo. Kalau enggak ya tolong jangan dihujat. Maksudnya kayak, ngapain nih? Ini sangat tidak mendidik. Kami di sini memang berkisah. Kalau Anda pengen mendidik, nonton Najwa Shihab. Tidak usah nonton kami. Ada podcastnya Om Deddy Corbuzier juga. Itu mendidik. Itu sangat mendidik. Untuk kalau lagi pengetahuan kalian yang. Ini kalau lagi bosan, dengar podcast kami. Kalau mau tidur, setel sampai ketiduran. Jadi setidaknya kalian dengar sampai habis walaupun kalian dalam Walaupun posisi tidur. Bener. Kita di sini memang konsep pertamanya ingin menemani kalian untuk tidur. Menemani kalian yang mungkin aku mau ngapain ya? Ada podcast Kisah Bujang nih. Siapa tahu Tidur. Siapa tahu tidur. Iya, bosan banget tidur dong. Ngantuk. Podcast apa? Tapi kalau ngantuk jangan dimatikan. Pesan saya cuma kalau ngantuk Tetap biarkan dijalanin. aja. Karena nggak sampai 1 giga kok. Iya, Nggak, bener. pasti nontonnya udah sampai 1 giga. Tapi AdSense-nya sampai penuh. Itu karena kita lagi quarter life crisis. Kita lagi kekurangan duit. Kita lagi kayak udah tahu mau ngapain. Kalau ini bisa, kalau ini bisa jadi kisah kita semua, ayo kisah kita lah. Kawanak lah, kena kawan lagi. Nanti bahasa gaulnya tuh kayak itu Nanti jadi bahasa gaul Iya, bujur kada kawal lagi kita kemana-mana nih. Itu sudah. Bekesa aja, bekesa kada ada Bekawal duit, aja. bekesa. Bekesahan aja kita. Kada nih. dulu bekesahan aja sudah. Bekesa behera goreng biasa. Bekesa lagi, behera Aduh. goreng lagi. Itu aja karena cuma di sini kalian bisa bekesa dengan bujang-bujang ini. Yang Bang, ini ngomong apa? cuma di sini kita bisa bekesa yang tidak benar-benar bujang juga. Setrum lagi. Oke, terima kasih. Terima kasih udah Sampai dengar. jumpa di episode lainnya yang mudahan menarik buat kalian. Tapi kata mereka yang kayak apa sih Mario Teguh itu apa namanya? Apa cu? Motivator. Oh, motivator. Kata motivator, jangan bilang mudahan karena itu menurunkan Anda. Selanjutnya episode kita akan lebih menarik. Pasti. Insya Allah. Pasti akan menarik. Oke. Selamat menikmati kisah pertama kita. Sampai Terima kasih jumpa udah lagi. mendengar podcast pertama kali. Yes. Sampai berjumpa lagi di podcast Kisah Kisah Bujang. Bujang selanjutnya. Oke. See you.